Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester ganjil. Ada 20 soal pilihan ganda akan kita bahas berikut dengan pembahasannya. Produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk adalah pengertian dari A. Kerajinan bahan lunak, B. Kerajinan bahan alam, C. Kerajinan bahan buatan, dan D. Kerajinan bahan organik. Jawabannya adalah A. Kerajinan bahan lunak, karena bahan lunak bersifat lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Selanjutnya, yang tidak termasuk jenis kerajinan buatan adalah A. Kerajinan lilin, B. Kerajinan gips, C. Kerajinan keramik, dan D. Kerajinan fiberglass. Jawabannya adalah C. Kerajinan keramik, karena keramik terbuat dari tanah liat. Nomor 3. Banyaknya ritual upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Yang termasuk salah satu bentuk kerajinan untuk kelengkapan ritual adalah kotak tisu, lilin, cincin, D. Kalung. Jawabannya adalah lilin, karena sebagai adat upacara. Nomor 4. Bahan lunak alam adalah karya kerajinan yang diperoleh dari alam, pengolahan secara buatan, tidak dicampur bahan buatan. B. Karya kerajinan yang diperoleh dari alam, pengolahan secara alami, dicampur bahan buatan. C. Karya kerajinan yang diperoleh dari alam, pengolahan secara buatan, dicampur bahan buatan. Dan D. Karya kerajinan yang diperoleh dari alam, pengolahan secara alami, tidak dicampur bahan buatan. Jawaban yang tepat adalah D. Karya kerajinan yang diperoleh dari alam, pengolahan secara alami, tidak dicampur bahan buatan. Soal selanjutnya adalah bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari A. Tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak, B. Tumbuhan dan hewan, C. Tumbuhan dan hewan atau lapisan tanah yang bersifat lunak, D. Hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Jawabannya adalah A. Tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Soal selanjutnya, soal nomor 6, yaitu di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari bahan lunak alam adalah A. Getah nyatu, B. Flour clay, C. Polymer clay, dan D. Kulit. Jawaban adalah polymer clay, karena bahan yang lain merupakan bahan alami. Selanjutnya soal nomor 7. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan cara glasir. Glasir adalah A. Pembakaran tinggi hingga 1350 derajat Celcius, B. Pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius, C. Pembakaran tinggi hingga 1400 derajat Celcius, dan D. Pembakaran tinggi hingga 1450 derajat Celcius. Jawaban yang tepat adalah B. Pembakaran hingga 1300 derajat Celcius. Nomor 8. Asal kata keramik adalah kramos yang berasal dari bahasa A. Latin, B. Inggris, C. Sangsekerta, dan D. Yunani. Jawaban yang tepat adalah D. Yunani. Berikutnya adalah soal nomor 9 yang termasuk peralatan kerajinan keramik, diantaranya adalah A. Butsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon roll kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. B. Butsir, kawat atau benang pemotong keramik, spon roll kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. C. Butsir, kawat atau benang pemotong tanah, kayu, roll kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. D. Butsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon roll kayu, alat putar kaki, alat putar keramik, dan tungku pembakaran. Jawaban yang tepat adalah A. Butsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon, roll kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran.
Yang B itu kurang tepat karena di situ ada alat pemotong keramik, salah ya. Dan C di situ adalah kayu. Di sini membicarakan tentang keramik. Dan D juga kurang tepat karena seharusnya alat putar kaki dan alat putar tangan di situ diganti dengan alat putar keramik. Jadi B, C, D itu kurang tepat. Yang tepat adalah A. Nomor 10, yang termasuk teknik dalam pembuatan kerajinan keramik kecuali A. Teknik pijat tekan, B. Teknik pembakaran, C. Teknik lilin, dan D. Teknik lempeng. Jawaban yang tepat adalah teknik pembakaran. Karena teknik pembakaran adalah akhir dari proses pembuatan kerajinan keramik. Nomor 11, kertas berhasil ditemukan pada tahun 3000 sebelum Masehi, 2900 sebelum Masehi, 105 Masehi, 500 Masehi. Jawaban yang pas adalah 105 Masehi. Soal nomor 12, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno yang menggunakan huruf adalah A. Piktograf, hieroglif, C. Papirus, D. Cap. Jawaban yang pas adalah B. Hieroglif. Selanjutnya nomor 13. Di Indonesia zaman masa lalu atau kuno untuk memberitahu mengenai waktu sholat menggunakan alat A. Beduk, B. Mik, C. Daun lontar, dan D. Faksimile. Jawaban yang pas adalah A. Beduk. Karena mik adalah pada zaman modern. Kalau daun lontar itu untuk tulisan. Soal berikutnya yaitu soal nomor 14. Alat komunikasi di zaman kuno untuk mengirimkan berita sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat adalah serat papirus, B. Terompet dari tanduk hewan, C. Terompet keong, dan D. asap. Jawaban yang pas adalah D. Asap. Nomor 15. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga satuan pengaman atau Satpam adalah laptop, handy talkie, komputer, faksimile. Jawaban yang pas adalah handy talkie. Handy talkie sejenis handphone genggam, tetapi biasanya digunakan oleh Satpam. Nomor 16. Bapak penemu telepon pertama kali adalah Herman Hollerith, Howard Aiken, Charles Babbage, Alexander Graham Bell. Jawaban adalah Alexander Graham Bell. Soal nomor 17. Di bawah ini yang bukan tergolong media komunikasi modern yaitu A. Prasasti, B. Radio, C. Televisi, D. Koran. Jawaban yang tepat adalah A. Prasasti. Karena radio, televisi, dan koran itu adanya di zaman modern. 18. Dalam perkembangan teknologi, Paul Newcomb adalah penemu koran, B. Radio, C. Televisi, D. Koran. Jawaban yang tepat adalah C. Televisi. Nomor selanjutnya adalah 19. Di bawah ini, alat yang digunakan untuk pembuatan TIK adalah gergaji dan cangkul, B. Gergaji dan cukut, C. Ketam dan palu, D. Ketam dan sekop. Jawaban yang pas adalah ketam dan palu. Soal nomor 20. Bahan yang digunakan untuk menimbulkan bunyi adalah A. Kayu, B. Saklar, C. Motor listrik, dan D. Tempat baterai. Jawaban yang pas adalah motor listrik. Oke, terima kasih.